Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Perbankan Syariah 5A, yang beranggotakan Dwi Anissa Nur Ardani, Santi Noviarti, dan Paradila Sandi. Nah, di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko kepatuhan. Pembahasan pertama mengenai definisi manajemen risiko kepatuhan. Manajemen adalah susunan pengorganisasian serta sebuah pemikiran seseorang yang bertujuan untuk menata serta merapikan risiko yang mungkin terjadi. Risiko berkaitan dengan suatu potensi kejadian yang dapat merugikan, karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Ketidakpastian tersebut adalah kondisi yang membuat munculnya risiko yang bersumber dari berbagai kegiatan yang dilakukan perbankan. Jadi, pengertian dari manajemen risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi di bank, baik pada bank syariah maupun bank konvensional, karena tidak melakukan atau tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan. Bahkan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan. Dengan adanya manajemen kepatuhan tersebut, maka dapat meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi. Kemudian terdapat ketentuan-ketentuan internal atau eksternal yang apabila diabaikan oleh suatu bank akan menimbulkan risiko kepatuhan, yaitu diantaranya yang pertama, ketentuan tentang giro wajib minimum, net open position, batas maksimum pemberian pembiayaan, dan non-performing financing. Yang kedua, ketentuan dalam pemberian pembiayaan. Yang ketiga, ketentuan dalam penyediaan produk. Yang keempat, ketentuan dalam pelaporan, baik laporan internal, laporan kepada pihak ketiga, dan laporan kepada Bank Indonesia. Yang kelima, ketentuan dalam akad dan kontrak. Yang keenam, fatwa DSN. Dan yang ketujuh, ketentuan perpajakan. Pada umumnya, tujuan manajemen risiko kepatuhan yaitu untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko yang dilakukan oleh suatu bank dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang terjadi dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Proses manajemen risiko kepatuhan yaitu terdapat 5 proses. Yang pertama adalah identifikasi risiko kepatuhan. Berkaitan dengan bank syariah, melakukan identifikasi secara analisis terlebih dahulu, agar bisa memperhatikan dengan detail terhadap beberapa faktor yang menyebabkan suatu risiko terjadi. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran risiko kepatuhan. Pada proses ini, bank syariah menggunakan indikator atau parameter untuk melakukan pengukuran risiko kepatuhan yang berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank syariah. Kemudian yang ketiga, yaitu pemantauan risiko kepatuhan. Merupakan unit kerja yang fungsinya melaksanakan manajemen risiko. Untuk kepatuhan wajib memantau atau melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi bank syariah, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan atau secara berkala. Kemudian yang keempat, yaitu pengendalian risiko kepatuhan, di mana bank melakukan suatu penanganan terhadap risiko kepatuhan yang terjadi. Misalnya, bank harus memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara di mana kantor cabang bank tersebut berada. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, yaitu sistem informasi manajemen risiko kepatuhan, di mana mencakup laporan atau informasi mengenai ekspor risiko kepatuhan pada laporan, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta penetapan limit dari suatu kebijakan yang harus dipatuhi. Pembahasan selanjutnya mengenai penerapan manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS harus bisa memahami risiko kepatuhan yang dihadapi
dapat memberikan arahan yang jelas dengan adanya pengawasan dan mitigasi secara aktif guna mengembangkan budaya manajemen risiko yang ada di bank syariah. Dalam pelaksanaan pengawasan aktif perlu mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, kewenangan mengenai tanggung jawab yang dilakukan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua, sumber daya insani. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko kepatuhan yang kedua adalah mengenai kebijakan, prosedur, dan penetapan limit yang meliputi strategi manajemen risiko, lalu tingkat risiko yang akan diambil beserta toleransi risiko. Kemudian, kebijakan dan prosedur meliputi di mana bank syariah mempunyai rencana kerja, kepatuhan yang terarah dan memadai, serta bank memastikan efektivitas dari penerapan manajemen risiko kepatuhan. Yang terakhir, penetapan limit, di mana masing-masing bank memiliki limit yang bergantung pada kebutuhan dari bank tersebut. Kemudian yang terakhir, contoh kasus resiko kepatuhan, yaitu terdapat petugas sebuah bank syariah yang terlambat dalam menyampaikan SID, Sistem Informasi Debitur, kepada Bank Indonesia. Atas keterlambatan pelaporan tersebut, sebuah bank akan dikenakan denda dari Bank Indonesia. Petugas dari bank syariah tersebut telah membuat banknya sendiri menghadapi sebuah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah manajemen risiko yang tepat dalam membantu mengatasi masalah tersebut. Nah, sekiranya sekian video dari kami mengenai penjelasan manajemen risiko kepatuhan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.